Timnas Indonesia seringkali menggunakan jasa pelatih-pelatih asing. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada dua pelatih asing yang membekas di hati para pencinta sepak bola Indonesia. Mereka adalah Luis Milla dan Sintayong. Kedua pelatih ini memang memiliki gaya permainan yang berbeda. Luis Milla dengan passing dari kaki ke kaki dan permainan cantiknya. Sedangkan Sintayong dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah dari para pemain. Kedua pelatih ini pun memiliki pemain-pemain kesayangan yang seringkali dipanggil pada saat pemusatan latihan atau TC. Tapi ada beberapa pemain andalan Luis Milla yang tidak masuk dalam skema Sintayong. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 anak emas Luis Milla yang tersingkir di era Sintayong. Yuk mari kita bahas. Cegi bro. Yang pertama ada Gavin Kwan Atsit. Baik sayap Persis Solo ini seringkali dipanggil oleh Luis Milla pada saat TC, baik untuk SEA Games, uji coba, dan terakhir Asian Games. Banyak yang bilang Gavin merupakan pemain kesayangan dari Luis Milla kala itu. Sebenarnya permainan Gavin saat itu tidak begitu menonjol, tapi dia memiliki kecepatan dan postur yang baik. Maka dari itu, Luis Milla selalu memanggilnya, meski pada akhirnya ia kalah saing dengan Rezaldi Hehanusa di posisi bek kiri. Yang kedua ada Hansa Muyama Pranata. Ketika era Luis Milla, Hansamu adalah pemain yang tidak pernah absen membela timnas Indonesia. Bahkan kala itu, Hansamu juga pernah didapuk untuk menjadi kapten untuk timnas Indonesia di era Luis Milla. Baru-baru ini, Hansamu memiliki keinginan untuk bisa bermain kembali ke timnas Indonesia. Tapi ia mencoba realistis dan menilai timnas Indonesia kini memiliki kekuatan yang bagus. Sebagai pemain, saya pasti ingin kembali bermain untuk timnas Indonesia. Saya menyadari timnas saat ini pemainnya bagus-bagus, banyak pemain muda dan senior juga, kata Hansamu beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga ada Ricky Fajrin. Dia adalah satu dari pemain yang kerap kali menjadi pemain yang dipanggil oleh Luis Milla. Meski posisi aslinya berada di bek kiri, tetapi ketika era Luis Milla, Ricky Fajrin diubah posisinya menjadi bek tengah, dan itu sukses. Tapi ketika era Sintayong, penampilan Fajrin belum bisa membawanya kembali ke timnas Indonesia. Padahal dirinya berhasil membawa Bali United meraih gelar juara Liga 1 2 musim secara beruntun. Yang keempat ada Yulfiandi. Berbeda dengan Evan Dimas, Yulfiandi merupakan gelandang kesayangan Luis Milla saat itu. Duetnya bersama Evan di lini tengah timnas Indonesia menjadikan permainan timnas Indonesia lebih kreatif. Tapi nasib yang berbeda dengan Evan, cedera yang sering diterima Yulfiandi membuatnya jarang dipanggil oleh Sintayong. Terlebih, kini Sintayong memiliki trio yang sudah padu di lini tengah timnas Indonesia. Yang kelima ada Febri Haryadi. Bersama Luis Milla, Febri menjelma menjadi pemain sayap yang luar biasa. Dia memiliki kecepatan dan mampu menusuk dengan baik ke daerah lawan. Tidak hanya itu saja,
Febri juga memiliki tendangan yang keras dari luar kotak penalti. Namun di era Sintayong, dirinya kalah bersaing dengan pemain-pemain yang lebih muda. Sebut saja seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani.